Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikitnya tentang psikologi umum. Kebetulan saya akan matkul psikologi umum oleh dosen pengempu Ibu Maimunah MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang perasaan dan emosi, teman-teman. Ada yang tahu definisi perasaan dan emosi? Pasti kalian tahu ya, perasaan itu ada di dalam hati dan emosi itu adalah penggerak dari hati. Oke, daripada kita penasaran, kita lanjut aja. Perasaannya itu kemampuan jiwa untuk menghayati sesuatu yang menimbulkan rasa senang dan tidak tenang. Jadi dapat diartikan sebagai keadaan yang didasarkan sedang terjadi dalam diri seseorang. Adanya pengalaman perasaan marah karena ada merasakan adanya sesuatu yang bergejolak di dalam diri Anda. Emosi yang terjadi hanyalah ketika seseorang merasakan sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Nah, lalu apa perbedaan antara perasaan dan emosi, teman-teman? Perasaan yaitu rasa senang, seperti gembira, puas, dan lega. Tidak tenang, malu, marah, dan jengkel. Emosi, apa itu emosi? Nah, ini bentuk-bentuk gambar emosi. Beda, teman-teman, dari raut wajahnya, teman-teman. Kita dapat melihat, ini lagi tersenyum ya, teman-teman. Ini lagi sedih, ini lagi marah, ini lagi kaget gitu. Apa itu emosi, teman-teman? Menurut Words dan Marquez, emosi adalah perasaan yang bergejolak yang seakan-akan mengantarkan dan menggerakkan individu sehingga hal itu tampak dari luar. Jadi menurut para ahli, ini para ahli ya, teman-teman, Wordsnack, Marquez dan Marquez, emosi adalah perasaan yang bergejolak yang seakan-akan mengantarkan dan mengerangkakan individu sehingga hal itu tampak dari luar, teman-teman. Next, macam-macam emosi. Ada yang tahu macam-macam emosi itu seperti apa? Apa aja, teman-teman? Yang pertama yaitu takut ya, teman. Takut merupakan emosi darurat yang disebabkan oleh situasi yang membahayakan. Seperti kita ditakuti oleh hal-hal yang kita takuti gitu. Kalau kita contohkan di dalam gaib, kita takut kan, di dalam perasaan ini suka ada takut akan semacam makhluk halus ya, teman. Yang keduanya yaitu terkejut, teman-teman. Terkejut yaitu emosi yang terjadi apabila seseorang menghadapi situasi baru dengan tiba-tiba. Jadi ketika kaget, kita akan terkejut, merasa kaget gitu. Itu yang ditimbulkan atau refleksi yang kita timbulkan gitu, ketika kita kaget. Yang ketiga yaitu marah. Marah adalah emosi yang terjadi karena keinginan seseorang terhalang dan terganggu oleh situasi lain, teman-teman.
Itu dari respon efek ya teman-teman. Ketika kita melihat yang kita tidak disukai, yang membuat kita kesal, itu yang membuat kita marah. Emosi yang terjadi karena keinginan gitu, keinginan seorang terhalang atau terganggu oleh situasi yang lain. Yang keempat, rasa lega teman-teman. Apa itu rasa lega? Rasa lega adalah emosi yang karena sesuatu yang diinginkan dapat tercapai teman-teman. Merasa lega, merasa refleks teman-teman. Yang kelima yaitu kecewa. Pasti ada yang tahu kan kecewa. Kecewa itu emosi yang terjadi karena keinginan kita itu gagal atau tertunda teman-teman. Pasti kita akan merasakan yang namanya kecewa teman-teman. Yang keenam yaitu rasa sedih atau natsa. Rasa sedih biasanya ketika kita mendapat guncangan teman-teman, yaitu emosi yang terjadi karena peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seperti kehilangan apa yang kita sayang teman-teman. Pasti itu menimbulkan rasa sedih. Yang ketujuh yaitu benci teman-teman. Benci adalah emosi yang ditimbulkan karena rasa tidak senang terhadap orang lain teman-teman. Ketika orang lain tersebut mengecewakan kita, menyia-nyiakan kita, bisa itu timbul yang namanya benci teman-teman. Nah, emosi yang kuat pada umumnya diikuti oleh perubahan-perubahan pada tubuh teman-teman. Jadi ada refleks atau ada respon dari tubuh kita teman-teman ketika kita emosi. Yaitu yang pertama yaitu peredaran darah teman-teman. Jadi peredaran darah kita akan bertambah cepat bila kita marah. Jadi berbeda ya teman-teman ketika kita emosi. Yang kedua, denyut jantung bertambah cepat apabila kita terkejut. Yang ketiga, napas panjang atau kecewa. Ketika napas panjang, kalau kita kecewa teman-teman. Keempatnya, pipi mata yang seiring membesar bila kita sakit atau marah teman-teman. Yang kelima yaitu bulu rema berdiri kalau takut, seperti bulu kuduk kita itu berdiri, itu merasakan rasa takut teman-teman. Keenam yaitu pencernaan teman-teman, seperti diare, mencret, atau dalam keadaan tegang. Ketika kita keadaan tegang, pasti kita perasaan kita tidak stabil teman-teman, merasa mual, merasa ini sampai diare ya teman-teman. Teori-teori emosi yang pertama yaitu Sekren dan Siger. Menurut Sekren dan Siger yaitu teori emosi adalah dua faktor teman-teman. Berprestasi pada rangsangan, yaitu menyenangkan, senang, membahayakan, takut teman. Yang kedua yaitu menurut Jasmine dan Lenke. Teori Jasmine yaitu emosi ditimbulkan setelah terjadi reaksi senang, langsung meloncat kegirangan, nilai bagus. Takut yaitu lari, melihat ular. Ini contoh ya, melihat ular, takut. Kita bisa mencontohkan ke yang lainnya teman-teman.
Yang ketiga, menurut Walter B. Teori Ekman, yaitu gejolak emosi itu menyimpan rasa untuk mengatasi keadaan yang genting, teman-teman, yang menjerit dan lari karena takut, teman-teman. Mengendalikan emosi, kita harus menurut Mahmud tahun 1990 ada beberapa peraturan untuk mengendalikan emosi, teman-teman. Yang pertama, hadapi emosi tersebut. Yang kedua, jika mungkin tafsirkanlah kembali situasinya, teman-teman. Yang ketiga, kembangkanlah rasa humor dan sikap realistis. Yang keempat, atasi secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi, teman-teman. Kita tidak boleh menjadi budak dari emosi, tetapi harus menjadi tuan emosi, teman-teman. Menurut Wadge, teman-teman. Alhamdulillah, sekian dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.